Coba jujur, siapa yang saat ini masih kerja? Tapi setiap gajian, rasanya uang itu cuma lewat. Kayak cuma mampir, terus hilang di tanggal muda. Terus coba bayangin ini. Kita harus kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, puluhan tahun, cuma buat dapat gaji yang segitu-gitu aja. Pertanyaan besarnya, sampai kapan kita mau terus-terusan jadi penjual waktu? Selama kita masih nuker jam kerja dengan uang, selamanya kita terikat. Mau kaya, mau bebas finansial, kuncinya bukan gaji besar, tapi berhenti menjual waktu dan mulai mengubah gaji jadi aset. Video ini penting banget buat siapapun yang pengen upgrade hidup. Kita akan bongkar 3 mindset paling krusial yang harus kita punya, supaya uang yang kita hasilkan itu bekerja buat kita. Siap? Langsung kita gas. Kenapa jual waktu itu trap? Kebanyakan dari kita, dari awal sekolah, diajarkan jadi employee alias karyawan. Itu bagus, tapi ada problem fundamental di sini. Gaji aktif itu punya batas maksimal. Coba pikirkan, di dunia ini, semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Mau kita jadi CEO atau freelancer, ya tetap 24 jam. Kalau income kita datang dari jam kerja, berarti mentoknya di situ. Bahkan kalau kita mau kerja 16 jam sehari, tubuh kita pasti kolaps. Ini namanya jebakan tukar waktu. Kita tidak bisa membeli waktu lebih, tapi kita bisa membeli aset yang bekerja 24 jam. Paling horor, kalau kita di PHK atau bisnis freelance kita sepi job, pendapatan kita langsung jadi nol. Coba bandingkan dengan orang yang punya aset. Walaupun dia dipecat, kos-kosannya tetap menghasilkan. Dividen sahamnya tetap masuk. Itulah bedanya. Jadi, tujuan kita di sini bukan benci sama gaji. Gaji itu starter pack kita. Gaji itu amunisi, bukan tujuan akhir. Amunisi ini harus kita pakai untuk membangun benteng finansial kita sendiri. Kalau mindset kita masih uang datang, uang habis, selamanya kita akan sibuk bayar cicilan. Kita harus ganti chip di otak kita. Inilah 3 pola pikir yang wajib kita install. Pola pikir ini intinya adalah gaji bukan untuk dihabiskan, tapi dialokasikan. Setiap mau beli sesuatu, tanya diri kita, ini aset atau liabilitas? Aset itu yang masukin uang ke kantong kita. Contoh saham, properti sewa. Liabilitas itu yang keluarin uang dari kantong kita. Contoh gadget terbaru, baju mahal yang cuma dipakai sekali. Jangan sisakan uang sisa gaji untuk investasi. Begitu gajian, langsung transfer 20% atau berapapun angkanya ke rekening investasi. Sisanya baru buat spending. Kalau dibalik, dijamin uangnya habis duluan. Aset itu adalah karyawan terbaik kita. Anggap uang yang kita investasikan itu sebagai karyawan yang bekerja tanpa cuti, tanpa gaji 24/7. Ini keren banget. Skalabilitas artinya kemampuan sesuatu untuk tumbuh dan menjangkau ribuan orang tanpa perlu usaha ekstra dari kita. Kenapa penulis buku atau pembuat kursus online bisa kaya? Karena mereka bikin produknya cuma sekali. Misalnya bikin 1 e-book, tapi e-book itu bisa dibeli 10.000 orang, bahkan saat mereka sedang tidur. Bukan cuma bisnis. Pola pikir ini juga berlaku di investasi. Kita beli saham perusahaan besar seperti BBCA atau TLKM, berarti kita punya chip kecil dari bisnis yang sudah scale up secara gila-gilaan. Kita otomatis ikut panen dari pertumbuhan mereka. Kalau kita freelancer, kita harus mulai mikir, gimana caranya keahlian ini bisa jadi produk yang massal. Siapa yang sering lihat harga saham turun dikit langsung panik? Itu namanya short term mindset. Kekuatan sejati ada pada disiplin dan waktu. Kekuatan compounding atau bunga majemuk. Ini adalah keajaiban dunia. Uang yang kita investasikan hari ini akan menghasilkan uang, dan uang yang dihasilkan itu akan menghasilkan uang lagi. Efeknya di awal pelan, tapi setelah 5, 10, 15 tahun, grafiknya akan naik vertikal. Investasi bukan pacuan kuda. Jangan tergiur sama iming-iming kayak mendadak. Fokus pada konsistensi, bukan kecepatan. Kita investasi bukan buat besok pagi, tapi buat 5-10 tahun ke depan, saat kita sudah benar-benar ingin lepas dari rutinitas kerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksi. Gimana caranya gaji bulanan kita yang terbatan ini bisa jadi mesin uang yang powerful? Gaji minimal 30%.
Hitung angka. Cek total gaji bersih, misal 5 juta. Berarti wajib alokasikan minimal 1,5 juta ke investasi. Nggak ada kompromi. Sebelum investasi, pastikan kita punya dana darurat 6-12 bulan biaya hidup. Ini aset liquid kita. Jangan pernah sentuh investasi saat darurat. Reksadana atau ETF cocok buat pemula yang belum mau pusing analisis, resikonya relatif terukur, tinggal nabung rutin. Beli saham perusahaan yang kita pakai sehari-hari, misalnya perbankan atau makanan. Kita jadi pemilik sebagian kecil perusahaan itu. Buat produk digital, bikin e-book, template desain atau kursus online sesuai skill kita. Ini aset yang scalable maksimal. Bikin channel atau blog yang membahas satu topik spesifik, lalu rekomendasikan produk orang lain dan dapat komisi pasif. Mulai dari properti kecil-kecilan, misalnya sewa kamar atau kos-kosan, atau kumpulkan modal untuk properti sewa yang lebih besar. Langkah terakhir, reinvest hasilnya atau the snowball effect. Jangan nikmati dulu saat aset kita sudah menghasilkan, misalnya dapat dividen saham atau sewa kos-kosan. Masukin lagi uang itu ke aset, jangan langsung dipakai belanja. Anggap ini seperti membuat bola salju. Di awal kecil, tapi semakin kita gulirkan, ukurannya semakin besar dan kecepatannya makin gila. Guys, mengubah gaji jadi aset itu bukan sprint 100 meter, tapi maraton puluhan tahun. Kunci suksesnya cuma satu, konsistensi. Sekarang kita sudah tahu 3 mindset pentingnya. Owner mentality, scalability, dan long term. Kita juga sudah tahu roadmap-nya. Sekarang giliran kita, call to action dan challenge. Tantangan 7 hari. Mulai hari ini selama 7 hari ke depan, kita wajib mencatat setiap pengeluaran dan identifikasi mana yang spending wajib dan mana yang spending konsumtif. Pilih senjata. Setelah kita tahu berapa yang bisa dialokasikan, segera buka rekening aset pertama. Mau reksadana, mau beli satu lot saham, mulai dari yang paling kecil. Karena langkah terkecil yang diambil jauh lebih baik daripada rencana sempurna yang tidak pernah dimulai. Ingat, waktu kita adalah aset paling berharga. Jangan biarkan ia terus-terusan dijual murah. Saatnya menjadikan uang sebagai budak yang bekerja untuk kebebasan kita. Thanks udah nonton sampai habis. Kalau video ini nendang buat kita, jangan lupa like, komen di bawah kita mau mulai investasi di aset apa, dan share ke teman-teman yang masih terjebak di zona jual waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out.